Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi ada nama yang belum disebut, cuma sebetulnya justru Bapak ini yang pertama kali datang memasuki ruangan ini. Jadi Pak Asro Kamal Rokan ini akan digantikan oleh Pak Budi Winarno. Ini kita bisa kasih tepuk tangan karena yang pertama kali hadir ini Pak Budi Winarno. Tapi bisa silakan ngomong. Ini dari Pak Budi ini Pemret, pemimpin redaksi dari Jurnal Nasional. Nah, yang ini Ustadz kita juga. Kalau tadi Pak Agis bilang ini Ustadz dari SCTV. Ini senior manager dari liputan nama SCTV, Bapak Mauludin Anwar. Saya persilakan. Sambil menunggu yang lain, Pak Agis tidak hadir, tapi videonya nanti bisa sama-sama kita saksikan apa yang disampaikan oleh beliau. Diskusi terbuka ini diselenggarakan dengan adanya asumsi bahwa umat Islam dan media massa ini memiliki jarak. Tentunya itu sangat tidak menguntungkan ya bagi umat Islamnya itu sendiri, pun begitu juga dengan media massa. Kalau dikatakan ada jarak, itu jarak yang seperti apa? Jarak yang bagaimana? Nanti kita bisa sama-sama mendengar dan mendapat penjelasan dari pakarnya. Jadi ini tangan pertamanya pers lah kalau kita bisa bilang, karena semua yang hadir di sini adalah pemimpin redaksi. Dan ada juga satu perempuan yang ini menginspirasi buat saya. Ini satu teladan sosok perempuan yang menginspirasi karena keberaniannya. Relawan yang berada di kapal Mavi Marmara kayaknya kalau disuruh berada di posisi itu kayaknya nggak berani. Jadi kita juga mungkin bisa kasih aplaus untuk Mbak Fitri Tahir, perwakilan dari Radio Sumatera. Oh, sudah. Oh iya, Pak Arifin Asidat, monggo silakan. Kita sudah menunggu, kebetulan juga pas baru mau mulai. Nah, kenapa kok kesannya umat Islam ini sebegini jeleknya, sebegini buruknya? Itu tentu karena kesan itu muncul karena pemberitaan yang ada. Tapi apakah semua umat Islam seperti itu? Nah, bangsa Indonesia ini termasuk yang salah satu yang umat Islam yang terbesar di dunia, sehingga berita-berita yang ada itu tentunya tidak bisa dilepaskan dari umat Islam. Kalau yang selama ini banyak muncul berita-berita yang negatif mengenai umat Islam, yang positif itu kemana? Atau kenapa sedikit saja beritanya, kurang di blow up? Kalau kita misalnya tahu ada Mercy yang membangun rumah sakit di Gaza, kemudian ada radio silaturahim yang tidak pernah absen dari misi-misi kemanusiaan, kemudian kita juga mengenal Mina. Nah, umat Islam yang sebetulnya pasti di Indonesia ini lebih banyak yang moderat. Sebenarnya sekelompok kecil aja yang bertindak menimbulkan kesan negatif. Nah, kenapa bisa demikian? Itu nanti bisa dijelaskan oleh bapak-bapak pakar pers ini. Kalau di TV misalnya kita mengenal rating, kalau rating yang bagus itulah yang terus-terusan acara itu akan diulang. Tidak peduli apakah acara itu sehat atau tidak, pokoknya kalau ratingnya bagus, ya itulah yang akan ditayangkan secara terus-menerus. Nah, apakah sedemikian pentingnya rating itu sehingga bisa mengabaikan hal-hal yang lain? Nah, nanti ada Pak Nasihin, juga ada Pak Budi, ada Pak Ashidat juga, kemudian Pak Mauludin nanti bisa memberikan penjelasan kepada kita semua. Tapi untuk pertama, sebagai bentuk juga apresiasi kami, saya ingin pertama yang membuka diskusi ini Pak Budi Winarno dari Jurnal Nasional.